Halo semuanya. Oke, mari kita langsung selami materi kita hari ini. Kali ini kita bakal membedah sebuah anomali sejarah yang, jujur aja, nggak cuma mengubah satu atau dua detil kecil, tapi berpotensi merombak total garis waktu sejarah yang selama ini kita yakini. Kita kan sering ngerasa udah paham betul ya gimana peradaban manusia itu bermula. Sejak di bangku sekolah, kita selalu diajarkan narasi yang sangat rapi dan spesifik. Tapi gimana kalau bukti fisik yang baru-baru ini ditemukan justru menceritakan kisah yang sama sekali berbeda? Hari ini kita akan melihat gimana teknologi modern berhasil membuka semacam kapsul waktu bawah tanah yang secara harfiah menantang semua asumsi dasar kita tentang seberapa cerdasnya manusia purba itu sebenarnya. Coba kita bandingkan dua ide yang sangat bertolak belakang ini. Di satu sisi, kita punya apa yang sering saya sebut sebagai mitos buku teks. Anda pasti tahulah ceritanya, manusia purba yang baru banget belajar menetap, bikin gubuk sederhana dari lumpur, bertani ala kadarnya, dan pakai alat-alat yang sangat-sangat primitif. Fokus mereka cuma satu, bertahan hidup. Tapi di sisi lain, kenyataan yang baru saja terungkap dari bukti fisik saat ini sungguh di luar dugaan. Kita nggak lagi ngomongin sekelompok gubuk lumpur loh, kita bicara soal rekayasa masif, tata ruang kota yang luar biasa kompleks, dan peradaban yang super maju. Ini bukan lagi sekedar mode bertahan hidup, tapi mereka sudah sampai di tahap penguasaan lingkungan secara penuh. Mitos peradaban primitif. Selama ribuan tahun, kita dicekoki ide bahwa peradaban pertama lahir dengan sangat sederhana. Namun, bukti-bukti baru secara sistematis mulai menghancurkan narasi tersebut. Dan disinilah fakta yang benar-benar bikin merinding. Semua bukti luar biasa ini tuh nggak datang dari alien atau tersembunyi di dimensi lain ya. Posisinya ada tepat di bawah kaki kita. Terkubur rapat di bawah pasir gurun Mesopotamia selama lebih dari 2000 tahun. Maksud saya, bayangin aja, sebuah pemukiman kuno dengan tingkat kemajuan yang seolah mustahil ada di zamannya, bersembunyi dalam keheningan total, tak tersentuh oleh manusia selama ribuan tahun. Pasir gurun di sana bertindak layaknya selimut pelindung raksasa, mengamankan rahasia peradaban ini, dan cuma menunggu sampai teknologi kita cukup canggih untuk akhirnya bisa mengungkapnya. Kalau kita cek dokumen kuno, ada penyebutan tentang kota pertama dalam sejarah manusia. Nah, ini bukan sekedar kalimat sensasional zaman modern loh, ini kutipan langsung dari daftar Raja Sumeria yang sangat terkenal itu. Selama bertahun-tahun, teks kuno ini membungkus situs tersebut dengan aura mistis. Sejarawan dulu sering menganggap teks macam ini cuma mitologi belaka, ya semacam cerita lebay orang zaman dulu buat mengagungkan masa lalunya. Tapi, seperti yang bakal kita lihat sebentar lagi, legenda ini ternyata bukan dongeng sebelum tidur. Sains modern justru sedang bersiap untuk membuktikan bahwa mitos ini adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Eridu, kota pertama manusia. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita tahu apa yang tersembunyi di bawah sana tanpa merusak sejarah dengan skop? Kita butuh pendekatan yang sama sekali berbeda. Disinilah letak keajaiban perpaduan antara sains modern dan sejarah kuno. Para ilmuwan berhasil memetakan jejak kota raksasa di bawah tanah ini tanpa mengangkat satu skop pun, benar-benar nol galian fisik. Mereka menggunakan citra satelit dari luar angkasa dan teknologi penginderaan jarak jauh yang sangat canggih. Ini tuh ironi puitis yang indah banget gak sih? Kita pakai teknologi mutakhir yang melayang di orbit bumi cuma buat memahami seberapa cerdasnya teknologi manusia kuno yang terkubur jauh di bawah tanah sana. Dan dari instrumen inilah, cetak biru kota yang sangat menakjubkan mulai terbentuk di layar komputer. Rekayasa irigasi yang luar biasa. Saat kita memperbesar detail dari cetak biru itu, apa yang mereka temukan bukanlah sisa-sisa tenda nomaden. Mereka menemukan rekayasa irigasi berskala epik. Ini adalah bukti fisik yang benar-benar nggak bisa dibantah. Ternyata, nenek moyang kita di Eridu nggak pasif cuma nunggu hujan buat bertahan hidup. Mereka secara proaktif merekayasa lingkungan mereka sendiri. Mereka membangun infrastruktur yang butuh perhitungan matematis dan pemahaman geografis tingkat tinggi. Coba bayangkan angka ini, 4.000. Ini jumlah yang memusingkan dan ini adalah total kanal bawah tanah berskala kecil yang ditemukan oleh para peneliti. Coba pikirin deh soal tenaga kerja, koordinasi tim, dan visi jangka panjang yang dibutuhin buat menggali dan merawat lebih dari 4.000 saluran air. Ini bukan hasil kerja iseng komunitas primitif kecil-kecilan, ini murni proyek pekerjaan umum berskala industri. Ini menunjukkan adanya hierarki sosial, sistem pekerja yang terorganisir, dan tentunya sumber daya yang melimpah ruah. Lalu, untuk mendukung jaringan kecil tadi, ada 200 kanal utama. Kanal-kanal besar ini berfungsi sebagai arteri sentral untuk mendistribusikan air. Fakta ini ngasih tahu kita dengan sangat jelas bahwa ini bukan kebetulan atau fenomena alam yang random. Ini adalah sistem yang dirancang dengan kesengajaan penuh.
sebuah sistem irigasi raksasa yang membentang menutupi seluruh lanskap kota, berfungsi layaknya pembuluh darah yang menghidupi seluruh peradaban tersebut. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian bagaimana sistem ini bekerja. Semua kanal tadi terhubung langsung ke Sungai Efrat. Mereka merancang irigasi presisi yang murni memanfaatkan tarikan gravitasi alami, ngalirin air melintasi area yang super luas untuk mendukung pertanian dan peternakan masif. Artinya apa? Mereka sudah bisa membaca topografi tanah dengan sempurna. Mereka nerapin prinsip-prinsip fisika untuk mengairi ladang mereka ribuan tahun sebelum teknologi modern atau buku teks fisika kita dicetak. Benar-benar pencapaian rekayasa hidrolik yang gila sih ini. Kalau kita susun ke dalam garis waktu sejarah, Eridu ini usianya kemungkinan besar jauh lebih tua dari piramida Mesir. Selama berabad-abad, kota ini terus berkembang dan mencapai puncaknya sebagai pusat raksasa bagi peradaban awal manusia. Tapi, nah ini dia, ada satu anomali aneh di akhir garis waktunya. Sekitar tahun 600 sebelum Masehi, kota ini tiba-tiba, secara misterius dan dalam kesunyian, ditinggalkan begitu saja. Ini teka-teki yang sangat mendalam. Mengapa Eridu menghilang? Arah misterinya berubah di titik ini. Bagaimana bisa sebuah metropolis canggih mati begitu saja tanpa meninggalkan jejak kehancuran yang dramatis? Para ilmuwan pun mulai melakukan proses eliminasi. Langkah pertama, mereka nyari jejak abu pembakaran atau sisa senjata. Ternyata, nihil, nggak ada tanda-tanda invasi atau perang besar. Langkah kedua, mereka ngecek bukti bencana alam seismik. Nggak ada letusan gunung berapi atau gempa bumi raksasa yang meratakan kota. Dan akhirnya, di langkah ketiga, terungkaplah sebuah anti klimaks yang ironis. Nggak ada tragedi berdarah sama sekali. Penyebabnya cuma satu pergeseran alamiah yang sangat simpel. Sungai Efrat berbelok dan mengubah arah alirannya. Sungai itu bergeser dan ya, begitu saja sumber kehidupan mereka putus. Sungguh sebuah akhir yang tragis dan sunyi bagi pusat peradaban manusia. Tanpa adanya aliran air untuk mengisi 4.000 kanal yang udah mereka bangun susah payah, seluruh infrastruktur pertanian mereka runtuh total. Kota yang dulunya subur dan sibuk itu perlahan-lahan mengering. Penduduknya terpaksa bermigrasi untuk bertahan hidup, dan pada akhirnya, sisa-sisa kemegahan itu perlahan ditelan habis oleh bukit pasir gurun yang tak kenal ampun. Misteri sejarah skala global. Temuan Eridu ini, kalau dipikir-pikir, bukanlah anomali yang berdiri sendiri. Kalau kita perlebar sudut pandang kita ke seluruh dunia, Eridu hanyalah pucuk dari gunung es. Coba kita petakan fenomena ini di berbagai benua. Di Mesopotamia, kita baru saja bahas kanal Eridu yang terungkap lewat citra satelit. Tapi kemudian bergeser ke Inggris, para ilmuwan baru-baru ini nemuin struktur lingkaran raksasa yang kompleks, tersembunyi tepat di bawah tanah dekat Stonehenge yang langsung mengubah pemahaman kita soal ritual kuno di sana. Terus gimana dengan hutan Amazon? Teknologi laser lidar baru saja membongkar jaringan kota-kota kuno yang luar biasa luas dan maju, yang selama ribuan tahun tertutup rapat oleh kanopi hutan lebat. Fenomena pembongkaran sejarah yang persis sama sedang terjadi di mana-mana. Jadi, ketika kita menggabungkan semua temuan gila dari seluruh penjuru bumi ini, kita mau nggak mau sampai pada satu kesimpulan mutlak, manusia kuno ternyata jauh lebih cerdas dari yang pernah kita bayangkan. Mereka lebih terorganisir, mampu menggerakkan tenaga kerja massal, dan punya visi tata kota yang matang. Dan yang pasti, mereka jauh lebih maju daripada narasi yang selama ini dijejalkan oleh buku-buku sejarah modern kita. Nenek moyang kita itu bukanlah sekedar pemukim primitif yang mengais sisa alam untuk bertahan hidup. Mereka adalah insinyur-insinyur brilian yang berhasil menaklukkan bumi. Fakta-fakta tadi akhirnya membawa kita pada satu pemikiran penutup, dan ini adalah pertanyaan yang wajib Anda renungkan. Kalau satelit dan laser kita secara kebetulan bisa menemukan peradaban-peradaban super maju yang tersembunyi tepat di bawah pasir dan hutan lebat, apakah kita benar-benar sudah memahami asal-usul peradaban kita sendiri? Atau jangan-jangan kita ini cuma sedang melihat secuil fragmen kecil dari sejarah umat manusia yang sebenarnya? Kalau mitos soal manusia primitif saja sudah berhasil dipatahkan, coba bayangkan, rahasia besar apalagi yang saat ini masih tertidur diam, menunggu untuk ditemukan, dan siap mengubah segala hal yang kita ketahui tentang diri kita sendiri.